Selamat sore, perkenalkan nama saya Edwin Triharyanto Jai, NIM 2892150234 dari Prodi Manajemen. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi perekonomian Indonesia dan tentang perekonomian Indonesia. Langsung aja kita ngambil untuk sejarah sektor industri Indonesia. Pada tahun 1920-an, industri modern di Indonesia semuanya dimiliki oleh orang asing. Walau jumlahnya hanya sedikit, industri kecil yang ada pada masa itu berupa industri rumah tangga seperti penggiling padi, pembuatan gula merah, tebu, dan nira rokok, kretek, kerajinan tekstil, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Perusahaan modern pada saat hanya ada dua, yaitu pabrik rokok milik Brista Amerika Tebet dan perkitaan kendaraan bermotor General Motor Car and Bersih. Pada masa Perang Dunia Kedua, kondisi Indonesia cukup baik, namun setelah penduduk Jepang keadaannya terbalik disebabkan larangan impor bahan mentah dan diangkutnya barang kapital ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja Romusha sehingga identitas negara asing nihil. Dan dengan demikian, keadaan stok Indonesia selama tahun 1950-an dan 1960-an pada umumnya tidak menggembirakan karena iklim politik pada waktunya yang tidak menentu. Kebijakan industrial selama awal tahun 1960-an mencerminkan filsafat proteksionalisme dan estisme yang ekstrim dengan akibat kemacetan produksi sehingga produksi sektor industri praktis tidak berkembang, stagnatis. Selain itu juga disebabkan karena kelangkaan modal dan tenaga kerja ahli yang memandai. Baik, faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian adalah keterbatasan teknologi, kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat aktivitas dan kemampuan produksi. 2. Kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. Poin yang ketiga, keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan instruksi dalam bidang tersebut. Baik, pemerintah Orde Baru melakukan perubahan besar dalam kebijakan perindustrian. Ada 3 aspek, yaitu dirombaknya sistem devisa sehingga transaksi luar negeri menjadi bebas dan lebih sederhana. 2. Dikurangi fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pembutuhan stok swasta bersama dengan sektor BUMN. 3. Diperlakukan undang-undang penanaman modal asing dalam PMA. Dalam implementasi ada 4 argumentasi basis teori yang mendasari suatu kebijakan industrial, yaitu keunggulan komparatif, 2. Keterkaitan industrial, ketiga, penciptaan kesempatan kerja, keempat, loncatan teknologi. Berikut ada beberapa dampak positif dari penggunaan industri, yaitu A. Menambah penghasilan produk, B. Menghasilkan aneka barang, C. Memperluas lapangan pekerjaan, D. Mengurangi ketergantungan dengan negara lain, E. Memperbesar kegunaan bahan mentah, bertambahnya devisa negara. Dan di bawah ini berapa dampak negatif dari pembangunan industri, yaitu terjadinya arus urbanisasi, terjadinya pencemaran lingkungan, C. Adanya sifat konsumerisme, D. Lahan pertanian semakin kurang, cara hidup masyarakat berubah, F. Limbah industrial menyebabkan polusi tanah.
G. Terjadinya perilahan mata pencaharian. Baik, untuk kesimpulannya industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaan, termasuk kegiatan rancang, bangunan, dan perkayasan industri. Baik, demikian untuk presentasi buat perekonomian ekonomi. Terima kasih.